Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bitazkiyatin nufus wa nahana an khaba'ithil akhlaq wa hathana 'ala at-tahalli bimakarimiha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu wa lahul mulku, yuhyi wa yumit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Alladzi bayyana lana tariqal khairi wa nahana 'anil hasadi wa su'idh dhanni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat tentang bahaya hasad atau iri hati. Secara bahasa, hasad berasal dari kata hasada yahsudu hasadan, yang berarti keinginan untuk menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain. Adapun secara istilah, hasad adalah keinginan seseorang agar nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain hilang daripadanya, baik nikmat itu berpindah kepadanya ataupun tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan para pendengki bila ia dengki. Suratul Falaq ayat 5. Hasad adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Perasaan tidak senang atas nikmat orang lain membuat seseorang lupa bahawa nikmat tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan sesuai dengan kehendaknya. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, hasad tidak hanya merusak hati tetapi juga membawa dampak buruk dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, al-hasidu aduwwu ni'matillahi ala ibadih wa huwa khasimullah fi qada'ih. Orang yang hasad adalah musuh nikmat Allah atas hamba-hambanya dan ia adalah penentang keputusan Allah. Contoh nyata hasad dapat kita temukan di dalam kisah Qabil dan Habil, anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Karena hasad, Qabil membunuh saudaranya yaitu Habil, meskipun Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkannya di dalam firman-Nya, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, lalu dia membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi. Surah Al-Maidah ayat 30. Hasad juga pernah terjadi pada kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya merasa iri kepada Nabi Yusuf karena ayah mereka, Nabi Yaqub alaihissalam. Nabiullah Yaqub alaihissalam memberikan perhatian lebih kepada beliau. Dan akibat hasad, mereka membuang Nabiullah Yusuf ke sumur dan menjualnya sebagai budak. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kisah di dalam Al-Quran, sejarah juga mencatat banyak sekali kisah nyata hasad dalam berbagai profesi. Yang pertama adalah hasad di dalam kalangan ilmuwan. Persaingan antara Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla adalah contoh hasad di dalam dunia ilmiah. Edison merasa iri pada penemuan Tesla dan menggunakan cara-cara manipulatif untuk menjatuhkan reputasi Tesla di bidang kelistrikan. Yang kedua, hasad dalam dunia bisnis. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedagang musyrik Mekah merasa iri dengan pedagang muslim yang jujur dan terpercaya. Maka mereka pun menyebarkan fitnah dan memboikot dagangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan usaha mereka. Yang ketiga adalah hasad di dalam keluarga.
Kisah nyata seorang kakak yang merasa iri terhadap adiknya di dalam bisnis keluarga. Dan karena hasad inilah, sang kakak menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan usaha adiknya hingga hubungan keluarga pun rusak. Yang keempat, hasad di tempat kerja. Seorang karyawan yang merasa iri karena rekannya dipromosikan, ia lalu menyebarkan rumor negatif untuk menjatuhkan rekannya, hingga menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Yang kelima, hasad di kalangan ulama. Pada masa dinasti Abbasiyah, salah satu contoh tragis adalah Qadhi Ahmad bin Abi Du'ad, seorang tokoh dalam peristiwa mihnah, iaitu ujian keyakinan pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Ia merasa iri terhadap kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat dihormati oleh masyarakat. Karena pengaruh hasadnya, Qadhi Ahmad bin Abi Du'ad mendukung Khalifah untuk memaksakan doktrin Mu'tazilah bahawa Al-Quran adalah makhluk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya dipenjara dan dianiaya. Tetapi beliau tetap teguh mempertahankan kebenaran. Peristiwa ini ayol ikhwah menunjukkan bagaimana hasad dapat mendorong seseorang melakukan kezaliman yang berdampak luas. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang bertanya, apakah sifat iri hati ini sifat natural manusia? Jawabannya adalah ya, hasad merupakan sifat alami manusia, tetapi bukan berarti harus dipelihara. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemampuan untuk mengendalikan sifat ini. Allah berfirman, "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dalam surah Yusuf ayat 53. Sifat ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malah fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Muttafaqun alaih. Tidak ada iri hati kecuali dalam dua hal. Yang pertama, seseorang yang diberikan harta oleh Allah lalu dia menghabiskannya di jalan yang benar, dan seseorang yang diberikan hikmah oleh Allah lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Ayuhal ikhwah, dari hadis ini kita memahami bahawa iri hati yang diperbolehkan atau istilahnya kita sebut dengan ghibtah, yaitu rasa ingin memiliki kebaikan tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang daripada orang lain. Ayuhal ikhwah, sifat hasad memiliki banyak dampak buruk di antaranya. Yang pertama adalah merusak hati dan jiwa. Orang yang hasad tidak pernah merasa puas atau tenang karena selalu memikirkan nikmat orang lain. Perasaan iri menciptakan gangguan emosional seperti kecemasan, stres, dan bahkan depresi. Hati orang yang hasad penuh dengan kebencian sehingga sulit untuk merasakan kebahagiaan. Yang kedua, menyebabkan dosa besar. Hasad ayuhal ikhwah adalah dosa yang besar yang mampu merosak moral manusia. Orang yang hasad seringkali memfitnah, menyebarkan kebohongan, atau bahkan berbuat zalim untuk menjatuhkan orang lain. Akhlaknya hancur karena sifat hasad ini. Yang ketiga, memutuskan hubungan sosial. Hasad mampu menghancurkan persahabatan, keluarga dan juga hubungan di dalam masyarakat. Seperti saudara Nabiullah Yusuf AS yang karena iri hati menghancurkan hubungan mereka dengan tindakan kejam terhadap Nabiullah Yusuf. Yang keempat, menghilangkan keberkahan hidup. Orang yang hasad lupa bersyukur kepada Allah. Akibatnya ia kehilangan keberkahan hidup dan nikmat yang ia miliki terasa kurang. Hidupnya dipenuhi dengan rasa kekurangan dan jauh daripada rahmat Allah. Yang kelima, menimbulkan konflik dan kezaliman. Hasad seringkali menjadi penyebab utama konflik yang besar. Orang yang hasad tidak ragu menzalimi orang lain, baik dengan tindakan fisik, ucapan ataupun perbuatan fitnah untuk menjatuhkan mereka. Yang keenam, menghapus kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, hasad memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Amal kebaikan ayuhal ikhwah. Orang yang hasad akan hilang karena penyakit hati ini. Semoga kita semua bisa menghindari sifat hasad yang tentunya merugikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.